Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sedulur beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedulur semua yang ada di mana saja senantiasa sehat walafiat dan juga amin, amin. Seluruh apa yang dikerjakan, yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala semuanya menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah. Amin, amin, amin. Dan tidak lupa mudah-mudahan bagi sedulur yang saat ini barangkali sedang susah hatinya tentang apa saja, ya diberikan jalan keluar oleh Allah dengan jalan yang terbaik menurut Allah. Amin, amin. Kali ini insya Allah kita akan mencoba kembali berbincang-bincang ringan tetapi dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, insyaallah. Dan insyaallah kali ini pun kita masih tetap ditemani oleh guru kita tercinta yang insyaallah selalu dirahmati dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Danu, kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Ustaz, kita sapa yang lain ya. Ya. Selain guru kita Ustaz Danu, ada juga Pak Tung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Diduluin saya. Waduh, dia pengen dapat Maaf. pengen dapat banyak pahala ya. Baik. Patung, sehat kabarnya hari ini ya? Insyaallah alhamdulillah. Dan di sebelah Patung ada Bang Zai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Oke. Insya Allah kali ini juga vlog kita kali ini insya Allah akan tayang di Ustaz Danu Official Channel, kemudian di Tung Family Official Channel, dan terakhir di Asep Hidayat Official Channel ya. Bang Ji sudah ada? Ada? Belum? Masih goib? Masya Allah ya, kita doakan mudah-mudahan secepatnya punya channel baru. Namanya nggak tahu. Elizai Official Channel. Oke, para sedulur semuanya, sekali lagi bahwa mudah-mudahan kebersamaan ini bisa menambah ilmu dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Nah, kali ini kita akan mencoba ngulik sedikit. Mungkin Ustaz saya akan coba ini ya, bertanya nih sama Ustaz, kan saat ini kabar tentang kasus FS ya, yang Masya Allah ternyata ya alhamdulillah Allah tunjukin semuanya gitu kan, dari mulai A sampai Z, sehingga akhirnya hakim memutuskan kan seperti ini, hukumannya untuk ini selesai, tamat gitu. Walau alam tamatnya kapan. Tapi ada satu hal yang bagi saya itu justru bertanya-tanya. Kenapa? Karena sama-sama juga dor, tapi kok hukumannya kok irit banget gitu. Nah ini irit banget, ini kan secara keadilan dunia saja kan sepertinya tidak sesuai gitu kan. Nah kira-kira dengan hukuman seperti ini Ustadz, menyakiti perasaan nggak dari hati bangsa Indonesia, kemudian dari sisi hukum, nah kemudian pandangan secara agama, kira-kira kalau misalnya seperti itu tuh keadilan yang tidak sesuai, karena harusnya kan kalau di dalam Al-Quran menjelaskan, di dalam Islam bahwa orang yang membunuh harus dibunuh lagi, namanya kisos. Walaupun mungkin nanti itu kisos apakah bisa juga menyelesaikan dosa-dosa lain. Nah ini saya tanyakan nanti. Tetapi yang pertama nih tentang sebuah keadilan dengan membunuh, tapi kemudian hukumannya yang harusnya kisos, tapi cuma ya tipis lah gitu. Belum lagi mungkin nanti remisi. Ada lain sebagainya. Nah kira-kira menurut Ustaz gimana tuh? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kalau menurut kacamata saya, kalau kita melihat dari sisi hukum Islam, kalau membunuh ya dikisos atau diganti ya, nyawanya digantiin lah istilahnya. Nah, memang hukum di Indonesia ini kan nggak ada hukum kisos ya Ustaz ya. Tapi bisa aja hukuman mati yang pada saat itu memang diberikan pada yang merencanakan awalnya lah, yaitu menurut hakim itu Pak Sambo itu hukuman mati.
Kemudian untuk yang berikutnya ini adalah untuk Eliezer-nya. Ya, Eliezer itu kan dihukum 1,5 tahun. Sebenarnya ini yang menjadikan perhatian itu adalah Pak Hakimnya. Jadi Pak Hakimnya itu ada beban di situ. Bisa aja beban dari pejabat, kayak ngomong-ngomong terus, itu harusnya bebas, harusnya bebas, harusnya bebas, umpamanya. Tekanan. Ya, begitulah. Namanya di negara kan begitu ya. Kemudian tekanan dari masyarakat yang tahu kalau itu umpamanya justice kolaborator, umpamanya, sehingga dalam memutuskan keadaan itu banyak aspek yang harus dipertimbangkan oleh Pak Hakimnya sendiri. Nah, cuma pertimbangkan ini kok jadi malah lucu gitu. Lucunya kenapa? Kadang-kadang nyuri kendaraan sekian kali dihukumnya berapa tahun, kan begitu. Ini menghilangkan nyawa orang yang kalau dari sisi agama orang itu satu dibunuh, dia sebenarnya bisa membunuh anak turunnya sebenarnya, kan seperti itu. Jadi ini tidak lazim lah istilahnya. Nah, di sini karena barangkali ada tekanan dari orang-orang atas itu yang sering komen ya, komen di YouTube kayak di mana kayak itu ya. Jadi bisa aja itu menjadi beban, sehingga keputusan Pak Hakim itu ya bisa aja itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allahnya Pak Hakim, Tuhannya Pak Hakim. Baik. Kan seperti itu ya. Karena kalau hukuman membunuh itu kan ya kisos, mati. Kalau hakimnya itu muslim, ya paling tidak hampir disamakan. Kalau justice kolaborator, ya jangan sampai 1,5 tahun lah, kan gitu ya. 1 hari. Nanti itu kalau ada orang membunuh, itu nanti dia juga akan bisa protes kepada hakimnya. Saya membunuh, saya udah membunuh, saya nyerah, saya akan cerita apa adanya, tolong hukuman saya diringankan. Kan seperti itu juga sama. Jadi jangan seperti itu. Apalagi dengar-dengar malah mau masuk institusi kepolisian itu sendiri. Ini bahaya menurut saya. Menurut saya ya, tapi keputusan sih pada bapak-bapak saja. Bahaya itu karena apa? Nah, itu nanti bisa aja menjadi instansi tersebut itu sudah, kalau begitu bunuh itu nggak apa-apa kalau di situ gitu. Oke, berarti hilang trustnya. Iya, kepercayaannya itu bisa hilang. Akhirnya jadi rakyat ya begitulah istilahnya ya. Baik. Saya ini dari saya, karena saya itu eman gitu loh. Saya eman itu maksudnya, eman itu gimana ya? Eman itu sayang kalau itu bisa terjadi. Kalau mamanya dihukum, ya dihukum minimal itu 5 tahun lah ya, minimal ya. Itu masih wajar. Masih logika, masih lah ya. Kalau mamanya hukum Islam ya kisos. Tapi kalau memang ini dihukum di Indonesia ya jangan seperti itulah. Ya, ini menurut saya loh ya, bukan saya protes, enggak, saya enggak protes. Saya hanya memberikan bahwa di sini kita dakwah bukan mau menjelekkan instansi. Nah, kita dakwah itu untuk siapa? Satu, untuk diri kita, untuk teman-teman yang lain. Jangan terprovokasi bahwa dengan dihukumnya 1,5 tahun itu jadi bahagia semua, yang enggak, kan gitu ya. Kemudian yang itu dihukum mati, jangan menekan yang dihukum mati, ya jangan, ya nggak perlulah seperti itu. Nah, kita hanya memberikan pandangan kepada para pengambil kebijakan itu lebih bijak lah. Kalau saya sih seperti itu ya, lebih bijak untuk menyelesaikan atau menentukan hukumannya istilahnya. Jangan sampai itu ya seperti itu. Kadang-kadang hanya nyuri ini sekian tahun, tapi ini bunuh loh, kan gitu ya. Betul. Ini membunuh loh. Apalagi membunuh itu kan sudah menjadi apa namanya, Ustadz?
sudah menjadi gambaran. Nah, kalau itu yang membunuh masuk ke daerah situ, ya kalau saya ya ikut prihatin aja. Iya kan ya? Ikut prihatin karena apa? Karena saya sayang dengan negara ini, sayang. Jadi kalau itu di ini ya, tapi ya sayangnya saya kan, saya hanya orang biasa yang hanya bisa memberikan atau mengajak, memahami aja. Kalau memang nggak mau ya nggak apa-apa sih, karena sayang aja saya. Nah kalau misalnya gini ya, sekarang kan keputusan itu sudah diponis 1,5 tahun ya. Nah yang mengambil keputusan itu kan udah jelas hakim ya. Nah secara agama, nah ini hakim yang seperti ini kira-kira di mata agama gimana Ustaz? Iya, makanya kalau tadi kan kita dakwah ya, kita mengingatkan, bukan kita yang sok pinter, enggak, mengingatkan biasa aja. Namanya orang itu kan ya ada khilaf kan gitu ya. Mengingatkan ya harus difikirkanlah yang positif, yang baik. Karena bagaimanapun juga itu kesannya nggak bisa. Tetapi keputusan ini memang belum final, Ustaz. Jadi bisa aja jaksanya nanti menuntut balik. Kenapa? Itu hanya 1,5 tahun. Jadi cuma ini keputusan awal itu kan menjadi semua, kalau untuk yang Pak Sambo stabil lah. Tapi untuk Eliezer ini jadi labil, semuanya labil. Jadi masih banyak orang yang kalau dibilang protes tapi enggak, tapi ya loh kenapa seperti itu ya kan gitu ya. Jadi mempertanyakan lah istilahnya. Ada apa di balik itu? Ada apa di balik itu? Gitu. Tapi semuanya itu apakah qadarullah atau memang gimana tuh Ustaz secara ini? Secara pandangan Ustaz? Kalau pandangan saya, semua yang terjadi itu memang sudah takdir dari Allah Ta'ala. Jadi udah nggak bisa diapa-apain. Makanya kalau saya bukan protes. Saya hanya mengingatkan aja. Protes enggak, insya Allah enggak. Mengingatkan jangan sampai masalah itu terulang lagi. Tapi kalau memang mau qadarullah dari Eliezer itu mau dirubah, Pak Jaksa yang nanti banding istilahnya. Pak Jaksanya banding, mencoba. Pak Jaksa itu kan punya pandangan lain nih, kalau udah membunuh itu harusnya sekian lah. Karena pada waktu itu dia dituntut kan 12 tahun atau 13 tahun tuh. Nah, paling tidak kan di bawah-bawah itu lah. Setengahnya lah ya. Iya, setengah lah atau berapa. Karena Pak Jaksa juga mencoba untuk menjalankan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Jadi dalam peradilan ini masih ada tuntutan jaksa yang menurut jaksa belum imbang dengan apa yang dilakukan lah istilahnya. Ya monggo boleh-boleh aja. Kalau saya sih hanya melihat dan senyum-senyum aja. Intinya apa yang dilakukan, ya ayolah dilakukan yang seadil-adilnya kan seperti itu ya. Nah itu kalau sisi kita berbicara tentang masalah hukum tentang sebuah keadilan ya. Harusnya begini tapi ternyata jadinya begini. Harusnya tuh begini tapi kok jadi begini gitu kan. Nah sekarang di balik topik itu Ustaz, ini kan misalnya nih betul bahwa Pak Sambo ini ya betul dihukum kisos. Walaupun dengan kalimatnya bukan kisos kalau di sini kan hukum mati gitu kan. Nah, apakah dengan hukum mati ini katakanlah kalau seorang muslim yang melakukan apakah itu akan menyelesaikan dosa-dosanya? Gimana tuh? Jadi kalau umpamanya yang masalah itu memang orang muslim, umpamanya Pak Sambonya itu muslim, insya Allah itu tidak menyelesaikan masalah amalnya dia sendiri. Jadi pada saat dia melakukan pembunuhan, disitulah kisos itu berlaku. Tapi dosa yang dia lakukan sebelum pembunuhan itu seberapa besar, amal yang dia lakukan itu seberapa banyak, tetap itu diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Kalau umpamanya Pak Sambo itu seorang muslim, kalau dia itu umpamanya sejak awal dia beramal soleh dari sisi pekerjaan, berangkat dia berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, diserahkan perjalanannya kepada Allah Ta'ala, kemudian sampai di tujuan alhamdulillah karena diselamatkan oleh Allah, kemudian mau bekerja bismillah,
pada saat bekerja ada masalah, ada ujian, ada masalah, ada ujian, dia selesaikan dengan syariat Islam, kan gitu ya. Kalau misalkan kemudian pulang selesai pekerjaan, alhamdulillah dia pulang berdoa lagi untuk memohon perjalanannya diserahkan kepada Allah Ta'ala, sampai rumah alhamdulillah. Kemudian di rumah selesai dia mau tidur, dia mohon ampunan dan bersyukur semua yang dilakukan. Itu kalau itu dilakukan oleh Pak Sambo umpamanya, dia nggak akan mungkin nembak. Betul ya. Dia nggak akan mungkin nembak. Iya. Tapi mungkin al-insanu mal khata'i wan nisyan bisa saja kan khilaf, Ustaz. Khilaf itu dia lebih kuat dunianya atau akhiratnya. Kalau seseorang itu dia kuat akhiratnya, dia akan diam, nggak mungkin. Tidak mungkin, dia akan menyerahkan kepada yang berkepentingan, yaitu polisi. Seperti itu. Itu mengambil keputusan yang sangat bagus sekali. Dan dia serahkan kepada Allah Ta'ala, jangan sampai tangannya itu berlumuran darah hanya untuk nafsunya dia ingin membunuh. Baik. Kan seperti itu kalau seorang muslim. Tapi kalau memang dia itu, ya muslimnya itu begajakan, asal, sholat ya sholat, tapi ya begitu itu, kan gitu ya. Kemudian arogansi, jabatannya merasa lebih ini, minta dihormati. Nah ini kan nggak ada masuk akhiratnya sama sekali. Nah, bisa aja memang terjadi pembunuhan. Nah, kalau sudah terjadi pembunuhan, kemudian dikisos mati, umpamanya, apakah itu menyelesaikan masalah semua? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Yang selesai hanya masalah membunuhnya itu, beliau dikisos. Tapi dosa-dosa yang lain akan diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Oh, jadi kisosnya itu adalah bentuk keadilannya saja. Bentuk keadilan. Tapi tidak menyelesaikan dosanya. Tidak menyelesaikan dosanya, insya Allah. Itu bentuk keadilan dari Bapak Hakim umpamanya. Itu bentuk keadilan bahwa dia menjalankan perintah Allah. Kalau umpamanya satu yang membunuh, kok 1,5 tahun, dia tidak menjalankan perintah Allah, gitu aja. Terlalu timpang istilahnya. Istilahnya itu kalau mamanya seorang itu soleh di hadapan Allah di dunia, di hadapan Allah ya. Kemudian nanti Allah memasukkan neraka itu bukan Allah, gitu ya. Kalau dia soleh di hadapan Allah di dunia, pasti masuk surga, kan gitu. Tapi kalau dia soleh di hadapan manusia, belum tentu dia masuk surga. Karena manusia itu matanya itu kalau kelihatan alim, diam itu kan, alim sekali dia, seperti ini, seperti mata Allah belum tentu, di mata Allah belum tentu seperti itu. Bisa jadi sebetulnya tidak seperti apa yang kita lihat. Iya, bisa aja seperti, karena kan banyak ayat-ayat yang mendukung, dia begini itu karena begini, dia begini karena begini. Sebenarnya kalau orang muslim bisa membaca apa yang ada dalam Quran, paham kok orang itu melakukan apa itu. Sehingga niatnya dia itu karena Allah atau karena dunia. Dunia itu gimana? Ya dia nafsunya dia kejar ke istilahnya itu hubud dunia. Hubud dunianya itu kuat sekali, cinta pada dunianya, termasuk kecintaan dia kalau dia itu diangkat-angkat, dipuji, kemudian dia itu menerima sesuatu senang seperti itu kan. Cerita itu biasanya hanya kalimat yang keluar dari pada saat teman-teman itu dakwah biasanya. Tapi kalau dalam perilaku sehari-hari, wallahu a'lam, ya. Baik. Ya kalau itu ya istilahnya taatlah pada Allah, taat pada Allah itu kan di mulut kan bisa. Untuk melakukannya lupa kadang malah melakukan yang lain. Insya Allah begitu saja. Jadi kalau seseorang kemudian dia membunuh, kemudian dia dijatuhi hukuman oleh hakim dikisos, seorang kalau itu muslim dia belum selesai, tetap nanti akan dihisab oleh Allah Ta'ala di akhirat. Mana perbuatan dia baik tetap akan dicari, diperhitungkan, kemudian yang buruk juga diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Kuncinya itu, walaupun dia melakukan di dunia itu pekerjaan itu baik, tapi bukan karena Allah, jadi buruk semua. Masya Allah. Enggak, jadi sia-sia. Sama seperti orang yang non-muslim itu kan dia melakukan perbuatan baik ada. Ya pastilah ya. Nah, tapi pada saat dia itu meninggal, dia tidak masuk dalam kondisi muslim, ya perbuatan baik itu dia sia-sia. Yang muslim, yang non-muslim, kalau melakukan yang dilakukan baik tidak karena Allah, ya sia-sia. Sia-sia. Makanya kita disuruh bismillah. Dengan nama Allah itu betul-betul untuk akhirat yang tujuannya surga. Bismillah itu.
Seperti Allahu Akbar. Patung, mungkin ada yang mau ditanyain ini, Bang Zai? Saya mendengar tadi penjelasan guru kita Pak Ustadz itu bahwa apapun yang harus kita lakukan di dunia ini yang baik diawali dengan mengucapkan Bismillah tadi itu. Seandainya ada di masa-masa lalu itu Pak Ustadz, saya lah taruh itu saya itu lupa mengucapkan Bismillah, apa yang harus saya lakukan itu Pak Ustadz? Mungkin pelajarannya Pak Ustadz. Iya, sebenarnya Allah itu sudah banyak menceritakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah, ya. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, ya orang-orang yang beriman. Kenapa Allah menceritakan itu orang beriman? Sebenarnya orang-orang beriman itu, orang muslim itu sebenarnya Allah tahu banyak dosa yang dikerjakan, makanya selalu disuruh bertobat. Tobat itu dosa mau yang dilakukan tadi, kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, tobatlah, mohon ampunlah. Atau tobat-tobat yang dulu-dulu, yang lama-lama, dimohonkan kepada Allah Ta'ala agar diampuni dosa. Sebagaimana sama perbuatan baik yang kita kerjakan, kamu tuh yang ngerjain perbuatan baik, tetapi niatnya bukan karena Allah, hanya perbuatan baik aja, yang baik. Tapi yang buruk yang tidak bisa ditulis baik. Ini yang baik aja. Patuhi keputusan. Nah, kalau yang baik, kan gitu ya. Iya. Kita yang baik dulu ya Pak Ustadz. Kalau itu yang baik, doalah kepada Allah Ta'ala. Oke. Berdoa bagaimana cara berdoa, padahal perbuatan baik itu dulu ya sama seperti doa kita mohon ampun, ya Allah jika dulu saya melakukan nyuri, saya melakukan ini, ampuni dosa-dosaku. Ya, kalau kita melakukan perbuatan baik ya sama, ya Allah aku memohon kepadamu. Nah ini memohon, memohon kepadamu agar semua perbuatan-perbuatan baik yang aku kerjakan dan juga ibadah-ibadah yang aku kerjakan, aku mohonkan kepadamu bahwa pekerjaan baik yang aku lakukan dan ibadah tersebut aku lakukan lillahi ta'ala, amin. Nah itu tetap dimohonkan, boleh sejak akhir balik hingga saat ini. Jadi yang dulu itu dimohonkan sampai sekarang, sama seperti ya Allah ampuni dosa-dosaku yang aku lakukan sejak akhir balik hingga saat ini, yang selalu melanggar firman-firmanmu dalam Quran dan sunnah Rasulmu, ampuni dosa-dosaku, astaghfirullahaladzim. Sama mendoakan kedua orang tua, ya Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku yang dilakukan beliau sejak akhir baliknya hingga meninggalnya, yang selalu melanggar firman-firmanmu dalam Quran dan sunnah Rasulmu, ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku, ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku, ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku. Kemudian puji Allah, serahkan pada Allah Ta'ala, puji Allah. Sama seperti itu, nanti perbuatan baik juga sama, mohon ya Allah aku mohon semua pekerjaan baik yang aku lakukan serta ibadah yang aku kerjakan sejak akhir balik hingga saat ini, aku mohonkan kepadamu dan aku niatkan lillahi ta'ala, amin. Nah seperti itu boleh, silahkan. Dan itu jangan sekali. Sekali itu anggap aja kan satu hari, walaupun itu basicnya sejak akhir balik hingga saat ini, tapi ya teruslah setiap saat dimohonkan, sehingga kita memang tidak tahu apakah itu diterima oleh Allah Ta'ala dan catat menjadi perbuatan baik, menjadi amal soleh kita, tetapi doalah setiap saat. Apalagi khususnya kalau mau tidur. Wah, mau tidur itu didoakan kepada Allah Ta'ala seperti itu. Insya Allah, jadi kalau perbuatan baik ditarik, sama seperti perbuatan dosa, mohon diampuni. Apakah itu juga bisa, misalnya nih saya mendoakan orang tua saya, misalnya perbuatan baik yang pernah beliau lakukan menjadi amal soleh? Boleh. Pernah kamu doain?
Insya Allah. Ya boleh seperti itu. Itu dengan catatan kamu di hadapan Allah itu anak yang soleh. Tapi kan saya iya, makanya kerjakan itu tetap. Tapi kan ini saya ceritakan itu tetap dilihat oleh Allah Ta'ala. Soleh atau tidak soleh kita itu kan tidak tahu. Tapi kejarlah, kejarlah amal ibadah itu benar. Kerjakan tauhid, tambahkan amal-amal soleh yang lain walaupun itu kecil. Tetapi kecil itu kalau dilakukan setiap detiknya tetap besar. Kecil dilakukan, kita hanya ngerjain 5 detik, 10 detik, 1 menit. Tapi satu hari kita bisa melakukan 100 kali kerjaan seperti itu. Lah kan bisa lebih bagus. Sholat kita 5 menit, kita perbuatan baik kita lakukan. Hanya 10 detik atau 1 menit kita kerjakan, atau 5 menit, atau setengah jam kita kerjakan. Tapi niat kita lillahi ta'ala. Dan itu continue loh, itu bisa menambahkan amal soleh. Amin, amin, amin. Nah itulah yang akhirnya bekerja itu adalah ibadah. Jadi kalau bekerja ibadah enggak, bekerja itu enggak. Dia mau kemana dia kerja? Dia kerja carinya uang, mana ibadahnya? Enggak ada ibadahnya. Walaupun dia itu dakwah, tapi kalau dia cari uang enggak. Dia kerja kecuali bismillah. Kan beda nih. Bismillah selesai, alhamdulillah. Kalau itu pekerjaan baik, jangan lupa jangan ujub, jangan riya, jangan sombong. Itu kan atribut yang harus kita pegang terus-menerus itu. Jadi apa namanya, batasan-batasannya sudah jelas ya. Mana yang jadi ibadah, mana yang enggak. Kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah ternyata tidak menjadi kebaikan karena batasannya jelas kebaikan itu kan. Jelas kebaikan itu jelas. Jelas kebaikan itu jelas harus karena Allah. Karena itu menjadi amal soleh. Oke. Insya Allah. Bang Zai, mungkin ada pertanyaan Bang Zai? Dari tadi udah pengen nanya kayaknya nih. Nanyanya ringan aja. Ah ya, yang ringan lah, jangan yang berat-berat. Seperti diyakini oleh orang Islam, kadang dianalogikan di pundak kiri kanan ada malaikat raqib atid. Apakah di kiri kanan pundak atau benar tempatnya gitu kan? Apakah Barada ini yang non muslim ada juga itu malaikatnya yang mencatat itu? Insya Allah ada. Semua manusia itu ada malaikatnya masing-masing. Dia muslim pasti, dia non muslim pasti juga. Karena dia akan mencatat amal baiknya orang non-muslim tadi. Dia akan mencatat tetepan. Cuma dia ditunggu oleh Allah Ta'ala kapan dia itu kembali ke jalan Allah menjadi seorang muslim. Nah kalau dia kembali ke jalan Allah menjadi seorang muslim, untuk saudara-saudara saya yang mu'alaf itu, ayo ditarik. Mohon ampun dosa yang kamu kerjakan Di masa lalu itu dimohonkan agar diampuni oleh Allah, dan kemudian tarik amal-amal baik yang kamu kerjakan, niatkan sekarang karena Allah. Nah baru itu tertutupi, tercatat dengan jelas. Tanpa minta ampun dan tanpa menarik, nggak otomatis dosanya dihapus. Gini Ci, Kan biasanya begitu tuh. Kalau itu kan gini, dosa itu akan menjadi timbangan di hadapan Allah tanpa dia mohon ampun, itu bisa terhapus tapi nanti di akhirat. Ya, kenapa? Bahwa semua amal baik itu akan mengurangi amal buruk, itu di akhirat maksudnya. Jadi ditimbang, dihisab. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pakmanya Haji J, mohon maaf nih Ci, melecehkan wanita dan tidak mohon ampun. Saya mau tanya nih. Iya. Bentar dulu, belum selesai. dengan hadang menunggu. Kan saya tanya. Ya. Lanjut Ustaz. Oh, itu kan bisa dijawab, dosa nggak dosa, diampuni nggak sama Allah, ya kan bisa dijawab. Oh iya ya, kita kan harus mohon ampun karena kan disuruh oleh Allah Ta'ala. Sama seperti seorang mu'alaf, memang ada hadisnya kalau dia sudah masuk Islam akan diampuni dosanya.
jika dia mohon ampun. Ya harus dijelaskan. Kok dia enak-enakan terus ngomong semau-maunya, maki-maki orang. Lah ya nggak bisa, malah jadi catatan buruk itu. Karena apa? Ya karena orang dekatnya nggak ngingetin bahwa kamu nggak boleh seperti itu. Walaupun dia minta ampun, tetap Allah yang menentukan diampuni atau tidaknya ya. Loh iya. Makanya kalimat dalam Quran itu betul-betul harus hati-hati. Innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya amal perbuatan baik akan menghilangkan amal-amal yang buruk. Ini bisa aja ini di akhirat, besok dihisab. Tapi dengan catatan lagi, amal solehnya lebih banyak daripada amal buruknya. Lah amal soleh itu dari mana? Di dunia, Ji. Di dunia itu berbuat baik dan niatkan karena Allah. Amal buruk, Ji, itu ya dosa yang orang tidak pernah memohon ampun. Kalaupun mohon ampun, ya yang jelas. Sehingga dosa itu mulai dikurangi oleh Allah Ta'ala. Di dunia inilah kita itu bertempur untuk akhirat. Makanya kalau Haji J ngelacain wanita terus-menerus, kalau memang itu tidak menjadi dosa, ya Haji J nggak mungkin ditangkap polisi. Kan gitu ya. Nah inilah sebenarnya tetap orang yang non-muslim tetap ada malaikatnya. Mencatat tetap, tapi masih menunggu orang tersebut itu menjadi muslim, kemudian diarahkan oleh para ustadz, para kiai yang hebat-hebat itu, diarahkan kamu harus taubat. Bukan terus diseneng-senengin dengan orang kalau sudah mu'alaf itu dosanya diampuni. Maksudnya apa? Itu bisa jadi orang muslim sedunia tuh ya pindah agama dulu dia. Baru masuk lagi. Lah maksudnya iki apa? Pemutihan. Lah ya enggak seperti itu. Emang STNK. Emang pajak rumah. Iya. Saya dulu pemutihan pajak rumah juga. Bayar nih teman-teman pajak, saya juga bayar. Ya. Saya belum pernah, Ustaz. Oh jangan ngomong di sini, dicari nanti. Tapi intinya seperti itu. Jadi tetap ada malaikat yang mencatat baik dan buruknya seseorang walaupun dia belum muslim, belum beriman kepada Allah Ta'ala. Berarti tak sia-sia apa yang mereka lakukan sebenarnya Pak Ustadz ya? Iya nanti dulu, jangan bilang nggak sia-sia. Dicatat oleh Allah. Saya akan ngomong tidak sia-sia, mereka tetap dicatat. Sia-sia itu nggak bisa kita ceritakan karena yang nggak ngerti dia besok mau sia-sia apa enggak, kan nggak ngerti. Tergantung di akhirnya ya. Tergantung di akhirnya nanti. Nah pada saat dia itu sebelum mati dia itu syahadat, kemudian 3 hari mati, itu tetap belum diampuni ya. Jangan berkira enggak 3 hari atau seminggu atau 1 bulan, oh belum. Tapi katanya Ustaz kalau udah syahadat dakhalal jannah. Iya betul. Walaupun dia baru sebentar gitu kan. Ucapkan syahadatnya, saya mau dengar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Artinya apa sih Ustaz? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Cukup dulu. Ulangi lagi. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya mau tanya, kalau orang lapar itu cari uangnya kira-kira bisa rakus atau enggak? Bisa jadi, bisa iya. Bisa iya, bisa enggak maksudnya. Banyak yang iya. Bisa iya. Paham ya? Iya. Ini satu, lapar nih pasti itu hilang. Tuhannya dia perut. Yang kedua, kalau umpamanya ada persoalan rumah tangga, kemudian salah satu orang itu ngamuk, marah terus dan terus-menerus marah. Tuhan dia siapa? Hawa nafsu, marah. Nah, marah loh. Ini kayaknya jengkel banget. Oh, itu kan kalau orang marah itu kan harus mimiknya harus bilang marah gitu. Enggak marah. Jadi itulah Tuhannya dia. Kalau dia Tuhannya itu Allah, dia akan cari syariat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya. Apa? Bagaimana? Bukan marah. Bukan marah.
Karena tahu la tadab walakal jannah. Jadi harus paham. Nah, berarti yang dia ucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, ini lisan. Tapi perilakunya, hati dan perilakunya belum masuk surga apa neraka kira-kira? Kayaknya sih. Kan gitu, makanya benar. Tidak ada Tuhan selain Allah, makanya yang buntutnya dari itu benar, atiullah wa rasul. Itu harus, sehingga itu harus di breakdown, sehingga mengucap itu, kalau memang pada saat mengucap la ilaha illallah seperti itu terus masuk surga, iya, tetapi harus diselesaikan dulu ya. Itu pengucapan bagi orang-orang dulu pada saat Rasul itu berdakwah agar orang itu masuk Islam. Setelah masuk Islam, kerjakan syariat. Kan seperti itu. Tuhanmu itu Allah loh, bukan Tuhanmu itu uang. Tuhanmu Allah loh, bukan Tuhanmu itu jabatan. Kan seperti itu, Ustaz. Tetap seperti itu. Walaupun seseorang itu bisa mengucap pada saat dia belum meninggal, tetapi perilakunya, keluarganya aja bisa ngomong. Tapi apakah itu jaminan masuk surga? Wallahu a'lam. Karena Allah tetap memperhitungkan itunya, perjalanannya. Baik. Kan gitu ya. Oke. Nanti bisa aja seseorang itu mengucap itu sehingga lisannya itu seperti kesurupan terus. Nah, kesurupan dia ya, sebelum meninggal la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, udah merem, udah mati tetap aja la ilaha illallah. Nggak tahunya jin yang ngomong di sini. Lah kan seperti itu. Jadi harus tidak ada Tuhan selain Allah itu di sini dan dikerjakan. Muhammadur Rasulullah. Nah, dan Muhammad itu Rasulullah, berarti sunnah-sunnahnya harus dikerjakan. Nah Ustaz, kalau misalnya begini nih, balik lagi kepada pokok pembahasan kita masalah tadi kisos ya, dan keadilan gitu kan. Nah ketika mau didor misalnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dor itu gimana tuh Ustaz? Nah makanya bisa jawab nggak kira-kira? Katanya masuk surga, ayo. Seharusnya harus tobat dulu berarti ya. Makanya pada saat mengucap la ilaha illallah dia itu harus tobat, berlaku baik dan sebagainya. Makanya kalau mau dibunuh la ilaha illallah, dar mati, masuk surga berarti dia. Enak banget ya. Nah, kan jawabannya enak banget dia ya, lah kan nggak begitu. Itu hanya pikiran mata manusia. Kalau saya enggak. Tapi kalau memang ada orang yang berpikiran, oh pasti masuk surga, monggo, enggak apa-apa kok. Ya. Haknya dia untuk menyampaikan pikirannya. Monggo enggak apa-apa. Saya hanya lebih mengutamakan orang itu lebih paham daripada sebelum dia ditembak mengucap la ilaha illallah terus orang lain masuk surga dia. Masa begitu? Orang yang mengatakan bahwa oh dia masuk surga udah berlaku jadi Tuhan berarti kan. Iya. Memponis bahwa oh ini masuk surga nih. Karena ayatnya begini kan begitu. Nggak taunya ayat itu memang harus dieja lagi, diartikan lagi, dijelaskan lagi. Karena pada waktu ada seseorang yang sekarat dia bertobat kepada Allah Ta'ala dalam surat At-Taubat, diterima nggak itu? Kan nggak diterima. Kalau istilah nyawa sudah ada tenggorokan kan nggak diterima. Itu kan sudah sangat jelas sekali. Jadi ayat itu untuk menerangkan ayat yang tadi. Seorang sebelum meninggal dia itu membaca la ilaha illallah dia masuk surga. Ayat ini harus diterangkan. Ini loh salah satunya. Dia itu bersalah, berdosa, kemudian dia taubat kepada Allah Ta'ala padahal nyawanya sudah di kerongkongan ya. Itu nggak diterima. Kenapa? Karena pada saat orang tobat itu dia harus mengerjakan. Iya, tidak cukup hanya ucapan. Tidak cukup hanya ucapan. Sama seperti gini Ustadz. Umpamanya Haji J nih mengucap, "Mah, aku sayang kamu." Istrinya. Tapi di kantor yang aku sayang kamu. Sayang yang lain. Iya. Gimana nih? Sayang yang mana nih yang diterima? Mana yang bajai? Kan sama-sama sayangnya, sama-sama kan gitu. Cuma beda orang. Nah, beda orang di situ. Intinya begini, seseorang itu biasa lisan itu bisa menipu. Ya. Lisan itu bisa menipu orang lain, tapi Allah tidak akan tertipu.
Begitu. Makanya yang namanya tauhid itu harus dikerjakan. Lisan orang bisa tertipu. Tapi kalau perbuatan, Allah tidak akan tertipu. Allah. Makanya kenapa saya tadi jelaskan seperti itu. Nah, dalam Quran sudah banyak dijelaskan, jadi kita harus paham. Oh, jadi itu istilahnya untuk orang yang non-muslim, suruh mengucap la ilaha illallah itu, nanti kamu masuk surga. Tetapi tidak berlaku sama orang-orang yang tertentu, yang dulunya ngawur, ini, dia mengucap la ilaha illallah termasuk surga, walau alam. Tapi menurut saya, enggak, termasuk tadi Ustadz bilang, mau didor, dia mengucap la ilaha illallah, dor, mati. Nah, terus masuk surga. Belum, nah, kan baru belum. lisan. Nah, iya, baru lisan. Belum dikerjakan, belum dikerjakan, betul. Jadi istilahnya Islam KTP dan Islam yang benar-benar taat kepada Allah Ta'ala itu kan di titik itu. Kalau alam ya. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi, Pak Tum? Bang Jai, cukup? Baik. Alhamdulillah, banyak banget hikmah yang kita dapetin ya. Pemirsa beriman, Masya Allah, ini luar biasa. Hari ini kita bermula dari masalah berbicara keadilan ya, di mata manusia seperti apa, di mata Allah seperti apa. Kemudian kita berbicara tadi tentang masalah di kanan kiri ada raqib atid, kemudian masalah tobat, kemudian masalah istighfar, minta ampun kepada Allah. Tidak cukup ternyata hanya sekedar di lisan saya bertobat tapi perilakunya tidak dikerjakan. Tobat itu tidak cukup dengan ucapan tapi dengan perbuatan. Ya, mudah-mudahan segala keputusan dari siapapun, bukan hanya dari hakim ya. Iya. Tapi termasuk dari kita. Kita memutuskan itu sesuatu, kalau nggak sesuai dengan syariat, ya salah kita. Salah. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini, ya insya Allah tidak menjas siapapun, tapi kita saling mengingatkan. Betul. Ya, mungkin Ustaz di akhir dari pertemuan yang ini nih, yang sekarang ada sesuatu yang inti dari pertemuan ini. Jadi intinya selain kita sholat, baca Quran, puasa, ya kita memang betul-betul harus berbuat baik. Siap. Karena namanya istilahnya kalau kita bisa cerita, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Itu bisa dapat kalau seseorang itu menjalankan salah satunya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan, Ustaz. Apapun itu. Tapi niatnya saat tetap lillahi ta'ala. Nah, disinilah Allah akan memproses turunnya rezeki untuk orang tersebut. Kemudian wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan Allah. Nah, kalau Allah sudah menjanjikan, ini berarti surga. Berarti orang-orang yang berbuat baik di dunia tempatnya di sana. Subhanallah. Makanya di situ ayolah berbuat baik. Kita sholat. Saya yakin orang yang mendengarkan YouTube kita itu sholatnya tertib lah, insya Allah. Amin. Ayo tambahkan, banyak yang harus kita kerjakan. Dari mulai kita bicara yang baik, yang berisi itu yang manfaat, yang ada tuntunan dalam Quran, yang diajarkan oleh Rasul melalui sunnah. Kerjakan terus menerus karena Allah, karena itu merupakan pahala-pahala kita, amal-amal soleh. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran bagi semuanya bahwa masuk surga itu tidak gampang. Masuk surga itu sulit. Makanya ayo belajar beneran untuk menggapai surga, tidak menggampangkan sesuatu. Wallahu a'lam. Baik, sedulur beriman semuanya, alhamdulillah paparan guru kita sudah cukup gamblang dan mudah untuk kita cerna ya. Mudah-mudahan kita semua selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang semuanya karena Allah, bukan karena yang lain. Insya Allah. Jadilah pribadi, mau jadi apapun itu, mau jadi penegak hukum, mau jadi pengambil keputusan hukum, kan begitu, menjadi aparatur. Menjadi pebisnis, ASN, atau apa saja, pendakwah yang lillahi ta'ala. Dan satu lagi bahwa tobat itu bukan hanya sekedar di lisan, tapi dalam kehidupan sehari-hari.
Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Amin, ya taala Allah. Amin. dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain hari dan kesempatan dengan tema yang tentunya masih banyak sekali harus kita bahas. Saya mohon pamit dan undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Batu. Terima kasih Bang Zai.